Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ilda Sarani, SPD MSI selaku tutor mata perkuliahan Teknik Presentasi dan Komunikasi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Cakra Widoyono dengan NIM 05498189 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Kali ini tugas 3 Tuton dengan membahas presentasi identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Sebelumnya mohon maaf Ibu, karena kamera di laptop saya dashcamnya tidak ada, jadi saya menggunakan kamera HP untuk merekam. Jadi mohon maaf jika pandangan saya tidak tertuju ke kamera, mohon maaf Bu. Oke, saya lanjut untuk pembahasan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Jadi di Kota Bandung itu memiliki sebuah landmark yang disebut Gedung Sate yang dibangun tahun 1920 sebagai pusat pemerintah kolonial Belanda. Kini menjadi kantor Gubernur Jawa Barat. Lanjut ke slide 2. Kita membahas latar belakang. Perkembangan kota menurut Doxiadis tahun 1968. Perkembangan kota pada dasarnya memiliki dua bentuk dasar, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Pertumbuhan yaitu sekadar bertambahnya ukuran kota. Transformasi yaitu perubahan fungsi ruang secara berkelanjutan untuk meningkatkan nilai dan efisiensi. Jadi Konstantinus Doxiadis ini merupakan visioner Yunani yang membangun kota-kota untuk dunia. Nah, di sini perumahan-perumahan yang telah dia bangun. Lanjut ke slide 3. Nah, untuk memahami guna lahan dan kegiatan, guna lahan merupakan fungsi dominan suatu kawasan, sedangkan kegiatan merujuk pada aktivitas pemanfaatan ruang di dalamnya. Di Kota Bandung, aktivitas perkotaan mencangkup perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau, dan fungsi lainnya. Karena pola lahan tiap wilayah tidak selalu seragam, identifikasi karakteristik guna lahan menjadi penting untuk membaca dinamika ruang dan arah perubahan secara kontekstual. Lanjut slide 4. Tahapan transformasi Doxiadis tahun 1968. Tahapan transformasi melalui tahapan seperti penetrasi, masuknya fungsi baru ke fungsi lama yang homogen, ada invaksi yang memberikan fungsi baru semakin besar namun belum mendominasi. Sedangkan dominasi ialah fungsi baru mulai mendominasi fungsi lama. Dan yang terakhir suksesi, pergantian total dari fungsi lama ke fungsi baru. Berikut ini ada gambar perubahan alun-alun Bandung yang dulunya seperti ini sekarang menjadi seperti ini. Lanjut ke slide. Nah, di sini ada latar belakang Kota Bandung. Kota Bandung tumbuh pesat baik dari jumlah penduduk maupun ekspansi fisik ruang. Aktivitas ekonomi yang meningkat mendorong perubahan pola ruang di berbagai kawasan, memunculkan tekanan terhadap fungsi lahan yang ada. Transformasi ruang ini bukan sekedar perubahan fisik, tapi juga pergeseran fungsi dan nilai ruang. Banyak kegiatan masyarakat tidak lagi sejalan dengan rencana tata ruang, sehingga menimbulkan dampak sosial, ekologis, dan ekonomi. Untuk memahami arah perubahan ini, perlu dilakukan identifikasi karakteristik guna lahan dan ragam kegiatan yang berkembang di dalamnya. Nah, ini merupakan perubahan perekonomian Kota Bandung mulai tumbuh pada tahun 1980-an. Jadi, Kota Bandung dulunya hanya berupa desa kecil di tengah hutan, kini menjadi salah satu kota besar di Indonesia. Lanjut. Dinamika Kota Bandung. Kota Bandung berkembang melalui dua proses, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Pertumbuhan dia mencangkup perluasan fisik dan peningkatan jumlah penduduk. Sedangkan transformasi ialah perubahan fungsi ruang secara berkelanjutan untuk meningkat nilai dari efisiensi. Keduanya membentuk wajah kota dan mempengaruhi pola kegiatan masyarakat serta tekanan terhadap fungsi lahan. Memahami dinamika
penting sebagai dasar identifikasi karakteristik guna lahan dan aktivitas di dalamnya. Lanjut. Nah, tantangan di Kota Bandung. Transformasi di ruang Kota Bandung berangsur cepat dan seringkali tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Akibatnya bisa memunculkan kemacetan, kepadatan bangunan, dan banjir di sejumlah kawasan. Jadi tantangan ini mencerminkan ketidaksesuaian antara fungsi lahan dan kegiatan masyarakat. Jika tidak dikendalikan, kualitas hidup warga akan terus tergerus. Maka pengelolaan ruang yang adaptif dan berbasis data menjadi kunci menjaga keberlanjutan kota. Nah, berikut ini contoh-contoh tantangannya. Ada kemacetan dan banjir di Bandung. Lanjut, proses transformasi guna lahan. Jadi di Kota Bandung ini telah mengalami perubahan. Yang pertama, perubahan lahan terbangun dan vegetasi dari 2013-2023. Ini adalah bentuk gambarannya dari tahun 2013 yang banyak lahan yang masih kosong. Sekarang sudah tahun 2023 sudah mulai ada bangunan-bangunan. Jadi lahan yang terbangun meningkat signifikan, terutama di wilayah Gede Bage, Rancasari, dan Cibiru. Vegetasi alami dan pertanian menurun, tergantikan oleh permukiman dan fasilitas komersial. Inilah yang sekarang. Jadi penurunan tutupan hijau yang berdampak pada suhu mikro, banjir, dan kualitas udara. Yang kedua, studi kasus kecepatan Rancasari yang mengalami pertumbuhan penduduk dan pembangunan fisik yang pesat. Lahan sawah dan ruang terbuka berubah menjadi perumahan, perbelanjaan dan fasilitas publik. Nilai tanam meningkat, mendorong konversi fungsi lahan secara cepat. Yang ketiga, di sini ada karakteristik guna lahan dan kegiatan. Di Kota Bandung menunjukkan pola campuran mixed use di pusat kota. Terjadi dominasi fungsi komersial dan jasa di area yang sebelumnya permukiman. Proses transformasi mengikuti tahapan penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Berikut ini implikasinya bisa kita baca secara ekologi, sosial, dan ekonomi. Dampak transformasi Kota Bandung. Pembangunan sering tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota. Transformasi Kota Bandung yang tidak terarah memicu ketidaksesuaian pembangunan, berdampak pada perubahan sosial, budaya, ekologi, struktur, dan ekonomi. Peran pemerintah dalam penataan guna lahan menjadi krusial untuk menjaga efisiensi dan manfaat sosial. Kunci keberhasilan pengembangan di wilayah Bandung terletak pada kemitraan antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Berikut di slide selanjutnya, inilah peran pemerintah di Kota Bandung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Bandung menyoroti soal kualitas tata ruang kota kembang yang belum alami proses secara signifikan. Jadi di sini politik penatagunaan lahan sangat penting untuk mengurangi dampak negatif transformasi, meningkatkan efisiensi masyarakat, memaksimalkan manfaat sosial. Di sini ada Ketua RT dan RW berperan penting sukseskan pembangunan di Kota Bandung. Tujuan dan saran kajian ini mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan, mulai pemahaman karakteristik serta sistem ruang di Kota Bandung. Sasarannya mengidentifikasi karakteristik dan variasi kegiatan guna lahan yang berkembang. Jadi proses ini dilakukan melalui survei, teknik pengumpulan data, dan analisis spasial untuk membaca dinamika ruang secara kontekstual dan terukur. Berikut keluaran yang diharapkan dan lingkung kegiatan. Jadi kegiatan ini bertujuan menghasilkan laporan survei yang dapat digunakan untuk tahapan perencanaan selanjutnya. Survei dilakukan di Kota Bandung dan mencakup 6 wilayah pengembangan. Dan yang terakhir, pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 1 semester dengan fokus pada identifikasi karakteristik guna lahan dan variasi kegiatan yang berkembang di tiap wilayah. Selanjutnya ada pendekatan pelaksanaan. Jadi pelaksanaan survei dilakukan melalui 4 tahap.
Yang pertama, menyiapkan rencana masalah, kebutuhan data, sampel, perangkat survei, dan tim. Yang kedua, pengumpulan data di lapangan sesuai prosedur dan perizinan. Yang ketiga, pengumpulan data di lapangan sesuai prosedur dan perizinan. Yang terakhir, tahap akhir adalah merangkum hasil survei menjadi laporan yang siap digunakan untuk perencanaan. Jadi, keempat proses ini menekankan alur kerja yang efektif dan efisien agar keluaran benar-benar bermanfaat bagi pengambilan keputusan ruang. Nah, berikut visualisasi data. Di sini hasil survei menunjukkan bahwa komposisi guna lahan di Kota Bandung didominasi oleh kawasan permukiman sebesar 45%, diikuti oleh perdagangan yang 25%. Ruang terbuka hijau masih terbatas dengan proporsi 12%, sementara kawasan industri mencakup 10% dan pendidikan serta fungsi lainnya sebesar 8%. Jadi visualisasi ini membantu kita membaca pola pemanfaatan ruang dan menunjukkan ketimpangan distribusi fungsi yang perlu ditinjau dalam perencanaan kota. Berikut kesimpulannya, perkembangan Kota Bandung dipicu oleh pertumbuhan dan transformasi yang mengubah struktur serta fungsi ruang. Jika tidak diarahkan dengan baik, transformasi ini dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkup yang signifikan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ada banjir, kemacetan, dan kualitas udara. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik guna lahan menjadi penting sebagai dasar perencanaan. Survei dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik melalui 4 fase, yaitu persiapan, survei lapangan, pengolahan data, dan penyusun laporan. Pendekatan ini memastikan hasil yang relevan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ruang secara berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Semoga rangkaian kajian ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk perencanaan yang lebih adil dan kontekstual dan berkelanjutan. Sekian dari saya, Bu. Mohon maaf jika durasinya terlalu lama dan ada kata dan salah ucap. Mohon maaf dan mohon arahan dan bimbingannya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.